Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator telah mempersilahkan saya. Materi yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah instrumen atau alat yang lazimnya alat itu digunakan untuk mempermudah mencapai tujuan yang diharapkan oleh orang yang menggunakan alat tersebut. Menurut Anoraga pada tahun 1997, istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin. Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen, karena tanpa manajemen yang efektif, tidak akan ada usaha yang berhasil cukup lama. Manajemen akan memberikan efektivitas pada setiap manusia. Dengan manajemen berarti seseorang atau sekelompok orang akan lebih mudah terarah dan sistematis dalam merealisasikan, implementasikan konsep pada dunia empirik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009, standarisasi pendidikan anak usia dini itu mencakup 5 aspek. Nah, yang pertama itu ada nilai-nilai agama, yang kedua itu ada nilai fisik, nilai moral, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Jadi, dalam menuju kematangannya, setiap anak didik taman kanak-kanak itu memerlukan kesempatan tumbuh dan berkembang dengan didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana seperti alat permainan, ruang belajar, alat permainan indoor ataupun outdoor, dan juga guru yang lebih memadai, serta suasana bermain yang lebih menyenangkan sehingga anak-anak makin semangat gitu kan. Nah, fasilitas sarana prasarana ini yang tersedia sekurang-kurangnya itu harus memenuhi standar nasional. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya itu agar si anak ini dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik dan benar, sehingga pertumbuhannya itu, perkembangan anak didik ini dapat tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen PAUD. Nah, yang pertama itu ada manajemen kurikulum. Ya, pastilah kurikulum kan berhubungan dengan seperti kontrak belajar, aturan-aturan. Nah, yang kedua itu ada manajemen ketenagaan. Nah, ketenagaan ini biasa ya mungkin berhubungannya dengan guru-guru gitu kan, siapa yang ngajarnya. Yang ketiga itu kesiswaannya. Yang keempat sarana prasarana. Pastilah sarana prasarana itu kan berhubungan dengan masalah alat-alat itu kan, alat-alat proses pembelajarannya, keuangan. Yang selanjutnya itu ada layanan khusus. Yang terakhir itu ada manajemen hubungan masyarakatnya. Ya, biasalah sosial masyarakat seperti itu. Nah, nanti saya di sini hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Mungkin ada selanjutnya akan ada pemateri yang lebih menjelaskannya lebih secara terinci lagi. Ya, selanjutnya itu ada manajemen pengelolaan PAUD berbasis Islam atau RA. Yang pertama itu ada manajemen kurikulum Raudatul Atfal. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disebut dengan KBBI tahun 2008, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, sedangkan tema adalah pokok pikiran. Nah, dalam bahasa Arab, istilah kurikulum itu biasa diartikan dengan manhaj. Nah, yakni jalan terang atau jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru atau pengajarnya dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya. Nah, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai pembelajaran tersebut. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang sebelumnya ada. Ya, contohnya itu seperti konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu tahun 2006 itu KTSP, kurikulum KTSP. Nah, pembelajaran di Raudatul Atfal merujuk pada konsep pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh lembaga dengan merujuk pada standar yang disusun oleh pemerintah. Nah, jadi kurikulum ini merujuk pada pemerintah. Nah, kurikulumnya itu untuk membentuk karakteristik anak-anak. Nah, melalui pembinaan yang tadi disebut waktu ruang lingkup, yaitu melalui nilai moral, nilai agama, emosional. Jadi membangun jiwa kepemimpinan. Nah, terus ada juga untuk membangun
kemampuan dasar seperti kognitif, fisik, emosional, dan bahasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi itu memerlukannya. Pendidik PAUD sebagai sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan program PAUD, karena pendidik terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Lembaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD. Dalam lembaga PAUD, RA atau TK, dibutuhkan manajemen atau pengelolaan yang efektif dan efisien. Tujuannya agar dapat berlangsung dengan baik, maka sumber daya manusia di dalam kelembagaan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendidikan anak usia dini. Menurut Mulyasa tahun 2009, manajemen tenaga kependidikan, guru, dan personil mencakup 1. Perencanaan pegawai, yang kedua pengadaan pegawai, yang ketiga pembinaan dan pengembangan pegawai, yang keempat promosi, yang kelima pemberhentian pegawai, yang keenam kompensasi, dan yang ketujuh ada penilaian pegawai. 3 yaitu manajemen kesiswaan Rodatul Atfal. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang manajemen ini. Yang pertama yaitu menurut Bafadal tahun 2004, manajemen kesiswaan adalah keseluruhan proses kerjasama dalam menyelesaikan masalah siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Mulyasa tahun 2004, manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen kesiswaan adalah proses pengaturan kegiatan kesiswaan yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Menurut Bafadal tahun 2004, manajemen kesiswaan di Rodatul Atfal mencakup yang pertama yaitu perencanaan kesiswaan, yang kedua pengaturan penerimaan siswa baru, yang ketiga pengelompokan siswa baru, yang keempat pencatatan kehadiran siswa, yang kelima pembinaan disiplin siswa, yang keenam pengaturan perpindahan siswa, yang ketujuh pengaturan kelulusan siswa, dan yang kedelapan pengaturan pelaksanaan program layanan khusus bagi siswa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen sarana prasarana dan manajemen keuangan. Sarana prasarana. Sarana prasarana merupakan perlengkapan yang mendukung dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sarana dan prasarana merupakan dua hal yang berbeda. Sarana adalah perlengkapan atau peralatan yang secara langsung menjadi penunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses kegiatan belajar mengajar, seperti alat tulis, meja, kursi, media pembelajaran, ataupun gedung. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman kebun sekolah, taman belajar, dan lain-lain. Tentang sarana prasarana pendidikan juga termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 12 Pasal 45 ayat 1 yang dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik,
kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam manajemen sarana prasarana memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Apabila prinsip-prinsip ini dilaksanakan, maka sarana prasarana dapat menjadi penyokong untuk tercapainya tujuan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip ini adalah yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisien. Yang ketiga, prinsip administrasi. Yang keempat, yaitu prinsip kekohesifan. Yang kelima, yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab. Adanya manajemen sarana prasarana juga bukan tanpa tujuan. Adapun tujuan dari manajemen sarana prasarana yang pertama adalah untuk mengupayakan pengadaan sarana prasarana di lembaga pendidikan. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi baik sehingga dapat digunakan oleh peserta didik dengan baik dan nyaman. Dalam manajemen sarana prasarana, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Setiap lembaga pendidikan harus merencanakan apa saja yang akan menjadi sarana prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan di lembaga tersebut. Yang kedua yaitu pengadaan. Setelah dilakukan sebuah perencanaan, tentu saja harus diadakan sesuai dengan perencanaan tersebut. Yang ketiga yaitu pendistribusian dari sarana dan prasarana tersebut. Mengapa demikian? Karena sarana dan prasarana haruslah didistribusikan secara tepat sasaran. Yang keempat adalah inventarisasi sarana dan prasarana. Setiap sarana dan prasarana di lembaga haruslah dijaga dengan sebaik mungkin dan tercatat secara administrasi sehingga tidak ada kekeliruan. Yang kelima yaitu pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana. Tentu saja ketika sesuatu sudah dimiliki, maka sebaiknya harus dijaga untuk menjamin bahwa sarana prasarana tersebut tidak hanya terpakai dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana sekolah, di mana jika ada sesuatu yang sudah rusak, tentu saja harus dihapuskan dari daftar inventaris. Materi yang terakhir yaitu sumber keuangan sekolah. Manajemen keuangan. Menurut Bapedal, manajemen keuangan merupakan salah satu gugus substansi dari administrasi pendidikan. Manajemen keuangan adalah salah satu bidang garapan administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan dalam lembaga pendidikan. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen keuangan antara lain. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini dapat dilakukan dengan cara membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Kemudian yang kedua yaitu penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan yaitu tindak lanjut dari perencanaan dengan membuat detail pemasukan dan pengeluaran. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan cara menggunakan dan mengusahakan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Kemudian yang keempat yaitu pencarian keuangan, yaitu dengan mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan. Kemudian penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan di sini adalah fungsi dari untuk mengumpulkan dan
serta menyimpan dana dengan aman. Kemudian yang keenam yaitu pengendalian keuangan, yaitu dengan melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan dilakukan audit internal atau keuangan dalam lembaga pendidikan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam manajemen keuangan di RA atau TK, ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh bendaharawan. Yang pertama, yaitu sumber dana pendidikan di RA atau TK tidaklah sedikit, tidak hanya dari pemerintahan atau yayasan yang menaunginya. Yang kedua, yaitu pendidikan yang tersedia atau yang ada harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, semua manajemen keuangan di RA hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu pelaksanaan manajemen keuangan di RA atau TK merupakan tanggung jawab dari kepala RA atau TK. Tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Adapun sumber keuangan sekolah antara lain. Yang pertama, dana dari pemerintah. Yang kedua, dana dari orang tua siswa. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Yang keempat, dana dari alumni. Yang kelima, dana dari peserta kegiatan. Yang keenam, yaitu dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah manajemen hubungan masyarakat. Menurut Kusumastuti, hubungan masyarakat adalah sebuah aktivitas komunikasi dua arah dengan publik yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu atau kerjasama, yang pada tahap akhirnya akan dihubungkan dengan tercapainya citra positif sebuah lembaga, sehingga adanya ketertarikan dari dua pihak. Manajemen humas jika dikaitkan dengan pendidikan adalah rangkaian pengelolaan yang berkaitan dengan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat atau orang tua murid, yang dimaksudkan untuk menunjang proses belajar mengajar di lembaga pendidikan bersangkutan. Manajemen hubungan masyarakat merupakan sebuah kegiatan komunikasi yang harus dilakukan terus-menerus untuk mengetahui apakah program-program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan harapan adanya timbal balik yang diberikan kepada suatu lembaga tersebut, sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan masing-masing. Dalam konteks manajemen dikemukakan oleh Bafadal bahwa manajemen hubungan masyarakat adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sumber daya dalam menciptakan hubungan dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rosadi, kegiatan manajemen hubungan masyarakat mempunyai tahapan-tahapan dalam manajemen hubungan masyarakat yang merupakan proses yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, mencakup penerapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, serta pembuatan rencana dan prediksi apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, pengorganisasian, mencakup pengaturan anggota dan sumber daya yang dibutuhkan serta pemantauan kinerja karyawan. Yang ketiga, pengkoordinasian, mencakup pengaturan struktur kepanitiaan, penyusunan alokasi anggaran untuk masing-masing bagian. Yang keempat, pengkomunikasian, mencakup penyampaian rencana program kepada publik internal dan eksternal. Yang kelima, pelaksanaan, merupakan tindakan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keenam, pengawasan, merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Yang ketujuh, pengevaluasian, merupakan penilaian terhadap hasil kinerja program.
Yang terakhir atau yang kedelapan adalah pemodifikasian, yaitu merupakan kegiatan pembaharuan atau revisi program berdasarkan hasil evaluasi. Terima kasih.